Assalamualaikum, berjumpa kembali di Training Center Sauki. Kemarin di video short yang Sauki udah upload, ada pertanyaan dari saudara kita di sini ya. Yang mana bunyinya di sini pertanyaannya, kenapa outputnya menghasilkan tegangan AC padahal magnetnya permanen tanpa dioda merubah DC. Oke, jadi sebelumnya Pak ya, sudah dijelaskan di video Sauki yang tentang apa itu ya, eksitasi. Di situ ada generator yang pakai magnet seperti ini, magnet permanen. Ada juga generator yang pakai dua-duanya kumparan. Sebenarnya itu tujuan utamanya adalah sama. Kenapa kok pakai eksitasi atau pakai permanen magnet ini adalah untuk mendapatkan magnet yang polaritasnya konstan. Jadi utara ya utara, selatan ya selatan, tidak bolak-balik seperti itu. Kemudian kenapa dia hasilnya adalah AC? Nah, ini kita akan bahas untuk videonya, untuk materinya ya. Jadi perlu diketahui maksud dari AC atau alternating current, bahasa Indonesianya adalah arus bolak-balik. Sama seperti bahasanya itu, maksudnya adalah arus listrik yang mengalir pada kabel itu arahnya bolak-balik. Dalam satu penghantar ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sesuai dengan putaran dari generatornya. Ini listrik AC biasanya berasal dari generator, atau kalau yang kurang umum itu adalah dari baterai kemudian dijadikan AC oleh yang namanya inverter. Oke, yang umum adalah generator. Nah, generator itu bentuknya seperti ini. Salah satu contohnya ada engine sebagai penggerak utama, ini genset ya. Terus kemudian memutar yang namanya generator. Putaran tadi digunakan oleh generator kemudian diubah menjadi energi listrik. Seperti itu. Jadi dalam generator ada seperti ini, ada bagian stator yang diam dan ada bagian rotor yang berputar. Ketika diputar nanti akan menghasilkan listrik. Seperti itu. Kemudian kok bisa dia AC? Kita lihat di sini. Perlu diingat kembali, ada kaidah tangan kanan Fleming. Ini biasanya diajarkan di fisika ya. Ini menjelaskan tentang bukan prinsip kerja apa ya, arah arus yang dihasilkan oleh generator. Seperti itu. Kalau tangan kiri Fleming itu biasanya adalah arah gerakan yang dihasilkan oleh motor gitu. Jadi kalau ini arah arusnya, kalau yang tangan kiri atau untuk motor itu adalah arah gerakan atau arah putarannya. Di sini misalkan saya punya sepasang magnet, ada selatan, ada utara, ada selatan. Di situ ada garis gaya magnet. Ini imajiner apa ya? Ilustrasi, sorry. Ini ilustrasinya. Garis ini dari utara ke selatan, dilambangkan oleh jari apa namanya ini? Jari telunjuk ya di tangan kanan. Kemudian untuk F adalah force atau gerakannya itu, kalau di sini dari bawah ke atas ada kawat, kemudian dia bergerak dari bawah ke atas. Maka di situ kalau misalkan ada kawat, ada magnet, kemudian ada perpotongan antara keduanya ini. Kalau di sini digambarkan pergerakan kawat yang memotong garis gaya magnet ini, maka nanti di kawat akan muncul tegangan. Oke, kemudian tegangan nanti kalau misalkan dihubungkan dengan beban, maka akan muncul arus ini yang dilambangkan oleh arah dari jari tengah. Jadi kalau misalkan kawatnya ini dari bawah ke atas dengan susunan magnet seperti ini, maka nanti ketika dia diberi beban, arusnya akan mengalir dari kanan ke kiri, atau kalau bisa kita bilang dari belakang ke depan ini, sesuai dengan kaidah tangan kanan Fleming. Nah, berarti kalau nanti misalkan magnetnya saya balik, birunya di sini, merahnya di sini, maka nanti ketika bergerak ke atas arusnya akan kebalik dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, kemudian ini belum menjelaskan tentang AC Pak. Benar, tapi ini menjelaskan tentang arahnya. Oh maaf. Jadi kalau untuk generator susunan seperti ini, misalkan ya, ada stator, terus kemudian ada rotor. Rotornya saya jadikan sebagai magnet konstan itu ya, atau entah ini nanti misalkan saya buat menggunakan magnet permanen, sama saja ya, intinya adalah sama saja. Kemudian apa yang terjadi di sini? Jadi ini prinsipnya sama seperti tadi,
ada magnet, kemudian ada penghantar, ini ya, ada penghantar. Setelah itu ada perpotongan, jadi garis gaya magnetnya itu bergerak memotong kumparan yang ada di stator. Maka di stator nanti akan muncul arus ketika diberi beban. Nah, arah arusnya itu bagaimana? Kita lihat di sini. Kadang-kadang ini lambangnya adalah cross atau silang, kadang-kadang nanti lambangnya adalah titik atau dot. Itu melambangkan apa? Melambangkan arah. Kalau misalkan titik itu berarti menuju kita. Kemudian kalau misalkan cross itu adalah meninggalkan kita. Itu seperti bentuk panah jika dilihat dari depan atau belakang. Nah, ini ya kita dia. Sesuai dengan kaidah tangan Fleming tadi, kalau misalkan di sini kita terpaku pada yang merah ini dulu. Jadi kalau misalkan yang merah ini lewat, kemudian bergerak ke kanan seperti ini, maka nanti arusnya akan meninggalkan kita. Begitupun di sini juga sama, lewat dari sini nanti meninggalkan kita. Tapi begitu biru yang lewat di sini, arah panahnya ini kebalikan, maka akan menuju kita arusnya. Jadi pada saat pas ini, yang atas itu ke sini, yang bawah ke sono. Oke. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, kenapa dia muncul arus bolak-balik? Ya karena ini tadi. Gitu. Oke ya, mungkin itu saja teman-teman untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih kurang jelas, coba request lagi untuk apa yang kurang jelas gitu ya. Nanti Syauqi akan buatkan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.